Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sasmita dengan NIM 2251201115. Saya akan menceritakan tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, status beliau sebagai Rasulullah tidak dapat diganti oleh siapapun. Tetapi, kedudukan beliau sebagai pemimpin kaum muslimin atau khalifah harus segera terganti. Abu Bakar menerima jabatan sebagai khalifah pada saat sejarah Islam dalam keadaan krisis dan gawat, yaitu kemunculan pepecahan, munculnya para nabi palsu, dan terjadinya berbagai pemberontakan yang mengancam eksistensi negeri Islam yang masih baru. Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah berdasarkan keputusan bersama di Balai Taksyiah Bani Syaidah. Abu Bakar terpilih untuk memimpin kaum muslimin setelah Rasulullah wafat disebabkan oleh beberapa hal, yakni yang ketiga, dipercaya rakyat sehingga beliau dapat baik dari gelar sebagai As-Siddiq atau orang yang sangat dipercayai oleh kedua, sahabat yang sangat dipercayai oleh yang keempat adalah seorang yang dermawan adalah beliau. Yang kelima, Abu Bakar merupakan sahabat yang pernah diperintah oleh Rasulullah untuk menjadi imam sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya, Abu Bakar ialah seorang yang pertama memeluk agama Islam. Abu Bakar memerintah dari tahun 32 sampai 604 setelah wafatnya Nabi Muhammad, mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama Islam dilakukan dengan persiapan Umar bin Khattab dalam sebuah pertemuan di Safika. Sistem politik Islam masa Khalifah Abu Bakar. Berikut ini kebijakan politik yang dilakukan oleh Abu Bakar setelah beliau melakukan tugasnya menjadi khalifah. Yang pertama, beliau mengirimkan Utsmah ke Romawi di bumi Syam pada saat itu, yang menjadi sebuah langkah politik yang strategis dan membawa dampak yang baik bagi pemerintahan Islam. Kemudian timbulnya kemunafikan dan kemurtadan yang disebabkan oleh adanya tanggapan bahwa setelah Nabi Muhammad wafat, maka semua perjanjian dengan Nabi Muhammad pun menjadi terputus. Karakter utama yang dimiliki oleh Khalifah Abu Bakar melansir pada halaman kemenangan. Keberhasilan Abu Bakar dalam memimpin Islam dapat kita lihat dengan yang pertama, imam yang teguh dan keimanan Abu Bakar As-Siddiq telah termasuk dalam As-Sabiqunal Awalun. Berbagai ujian keimanan telah dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Mengimplementasi dari keimanan Khalifah Abu Bakar dapat dilihat berupa yang pertama, tidak menyekutukan Allah. Terus yang kedua, taat menjalankan ibadah sebagai cinta kepada Allah. Kemudian mencintai Rasulullah dengan menjalankan sunnahnya. Kemudian kita dapat melihat dengan meyakini bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan ini adalah atas kehendak dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bisa melihat dari ilmu dan pengetahuan yang luas yang dimiliki oleh Abu Bakar. Kemudian yang utama yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq yang diperoleh dari ilmu dan pemahamannya tentang perintah dan larangan-larangan Allah. Mengimplementasi dan dapat dilakukan dari karakter ini adalah kehidupan sehari-harinya, yang dimana kita bisa melihat dengan mengoptimalkan waktu untuk senantiasa menambah ilmu pengetahuan. Kemudian memiliki rasa keinginan yang sangat pesat terhadap banyak hal. Kemudian kita bisa melihat tidak cepat merasa puas. Beliau adalah seorang yang selalu optimis. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Kendati demikian, ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam. Abu Bakar melalui penciptaan rencana-rencana perluasan wilayah Islam setelah berhasil mengatasi persoalan-persoalan dalam negeri. Ia mengirimi pasukan Islam di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan Butsana bin Harith As-Sabani untuk membebaskan Irak cengkraman Imperium Persia.
Mereka berhasil mengalahkan pasukan Persia dan menguasai beberapa wilayah di Irak seperti Hira, Anbar, dan lainnya. Sementara untuk membebaskan syariah dari kekuasaan Romawi, Abu Bakar mengirimkan 4 komandan, yaitu Yazid bin Abi Sofyan di Damaskus, kemudian Ayurabi bin Hasan di Yordania, Abu Ubayyah di Hims, dan Amr bin Al-Hajj di Palestina. Tidak hanya itu, Abu Bakar juga meminta Khalid bin Walid yang berhasil membebaskan beberapa wilayah di Irak. Untuk membantu pertempuran di Syariah pada masa kekhalifahan Abu Bakar, ekspedisi pembatasan Syariah masih belum tuntas. Baru pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, wilayah Syariah berhasil untuk dibebaskan. Abu Bakar wafat malam 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah, 22 Agustus 634. Ia meninggal di usia yang sama dengan Nabi Muhammad, yaitu 63 tahun. Ia mengalami penyakit demam beberapa hari sebelum wafat. Ia menghembuskan nafas terakhirnya pada saat sore hari, setelah matahari terbenam. Ia dimakamkan pada malam hari di samping makam Nabi Muhammad SAW. Sebelum wafat, Abu Bakar mewasiatkan agar dikafani dengan pakaian yang biasa, pakaian yang dipakai sehari-harinya, dan dimandikan oleh istrinya, yaitu Asma binti Umais dan anaknya Abdurrahman.